And away to our left-hand side in the director's box amongst those that are already making their way in. Clienti dove troveremo sicuramente una squadra molto complicata da affrontare noi. Keep a clean sheet and win by 2-0. The Champions League is now within touching distance. Dalam kabar yang dirilis pada awal tahun 2024 kemarin, penggemar sepak bola sempat dibuat kaget dengan munculnya Serie A sebagai liga terbaik dunia. Ya, Serie A resmi dinobatkan sebagai kompetisi sepak bola bersistem liga terbaik di dunia tahun 2023 oleh Federasi Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola IFFHS. Serie A yang sekarang berada di peringkat pertama meninggalkan Liga Inggris dan La Liga Spanyol. Keberhasilan Serie A ini merupakan loncatan besar mengingat Liga Italia sebelumnya berada di posisi kelima pada tahun 2022. Peningkatan signifikan itu diketahui didorong oleh prestasi tim-tim Italia yang berhasil mencapai final Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi Eropa. Pencapaian ini menegaskan kembali kualitas dan daya saing Serie A di panggung global, serta menandai momen kebangkitan bagi sepak bola Italia yang telah lama dinanti. Memang tidak mengherankan bila menyebut Serie A sebagai kompetisi terbaik saat ini, sebab pada musim ini saja terdapat sebuah kejutan yang layak diperbincangkan. Adalah ketika tim seperti Bologna nangkring di posisi 4 besar dan dipastikan lolos ke Liga Champions Eropa. Hal tersebut menjadi sebuah gebrakan dari Serie A dan Bologna itu sendiri guna membuktikan kualitas persaingan sepak bola di negeri pizza yang sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata. Kejutan yang diciptakan Bologna ini pun jadi kian menarik saat pelatih mereka, Thiago Motta, sempat diremehkan. Thiago Motta dianggap tidak memiliki pengalaman yang pas untuk mengangkat performa Bologna. Terlebih, sang pelatih sempat diolok dengan strateginya yang disebut memainkan sistem 2-7-2. Sekali lagi, nama Bologna memang telah mengejutkan banyak pihak. Mereka berjajaran dengan tim kuat seperti Inter Milan, AC Milan, hingga Juventus. Malahan, tim sekelas AS Roma hingga Lazio saja berhasil mereka singkirkan dari zona Liga Champions Eropa. Sebelumnya, Bologna hanya menjadi tim yang seringkali akrab dengan posisi papan tengah. Target untuk bertahan di kompetisi Serie A bahkan menjadi sesuatu yang rutin mereka canangkan. Tim ini memang jauh dari kata istimewa, namun karena memiliki semangat dan mimpi untuk menjadi sesuatu yang berbeda, Bologna bertekad membenahi segala lini. Perencanaan strategi lalu dimulai sejak tahun 2014 silam. Di tahun tersebut, Bologna harus menerima nasib pahit setelah mereka kudu berkompetisi di Serie B. Beruntung, saat terjadi masalah finansial, saham mayoritas mereka diakuisisi oleh seorang pengusaha Kanada yang juga merupakan pemilik tim MLS CF Montreal, Joey Saputo. Butuh waktu yang tidak sebentar bagi Bologna untuk memantaskan segala hal. Namun selama bertahun-tahun usaha yang dilakukan, Bologna mulai mampu meningkatkan performa di dalam dan luar lapangan. Di bawah kepemimpinan Saputo, Bologna tidak pernah terdegradasi ke Divisi 2 Italia, namun mereka juga tidak pernah menyentuh kompetisi Eropa. Salah satu kunci kesuksesan Bologna di bawah kepemimpinan Saputo adalah dengan merekrut sosok cerdas bernama Giovanni Sartori pada tahun 2022. Sartori bukanlah sosok sembarangan. Dia merupakan pria di balik kesuksesan Chievo lolos ke babak playoff Liga Champions dan munculnya nama Atalanta di kompetisi tertinggi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Berperan sebagai direktur teknik, pria 67 tahun ini sukses memperbaiki kinerja bisnis Bologna, sekaligus sukses memadukan talenta muda dan berpengalaman di dalam skuad I Rossoblu. Dua nama penting yang didatangkan Sartori adalah Lewis Ferguson dan Joshua Zirkzee. Selain itu, penandatanganan Thiago Motta di tahun yang sama dengan kedatangannya di Bologna juga menjadi bukti kejeniusan lain dari sosok Sartori. Penunjukan Thiago Motta sebagai pelatih kepala disebut sebagai langkah cerdas yang dilakukan Bologna.
Meski menjadi tugas berat bagi sang Allenatore untuk menggantikan mendiang Sinisa Mihailovic, klub tetap percaya pada kejeniusan pria kelahiran Brasil tersebut. Yang paling mencolok dari sosok Thiago Motta adalah sistem permainannya yang menggunakan formasi 2-7-2. Setelah di tahun pertama Motta hanya mampu membawa Bologna duduk di tangga ke-9 Serie A pada musim ini yang membuktikan efektivitas permainannya. Mulanya banyak media yang merespons pernyataan Motta tersebut dengan membayangkan formasi 2-7-2, di mana hal itu justru menimbulkan kesalahpahaman. Sebab Motta memakai istilah 2-7-2 karena dia melihat pemain dari kiri ke kanan, bukan dari bawah ke atas. Motta melihat posisi pemain dari bangku cadangan ke sisi lapangan lain. Jadi formasi 2-7-2 racikan Motta ini pada prakteknya mirip dengan 4-2-3-1 atau 4-1-4-1 yang sekarang sering dipakai Bologna. Melalui cara ini, Motta cenderung bermain pragmatis saat masih menangani Spezia. Namun di Bologna, dengan kualitas pemain yang lebih baik, Motta ingin timnya dominan dalam penguasaan bola. Dia berulang kali menunjukkan keinginannya untuk memainkan sepak bola menyerang dengan siapapun lawannya. Salah satu prinsip paling berpengaruh dalam menjalankan taktik ini adalah sistem yang cair dan menemukan pertukaran posisi serta perbedaan rotasi. Dengan gaya tersebut, Motta sukses menemukan formula yang pas. Walhasil, Bologna yang telah memainkan sebanyak 36 laga telah berhasil mencetak 51 gol dan cuma kebobolan 27 kali. Dalam menjalankan taktiknya, Thiago Motta juga berhasil menemukan andalan dalam diri Lukas Skorupski yang tampil kokoh di bawah Mistar dan Sam Beukema yang jadi andalan baru di lini belakang. Kemudian ada nama Remo Freuler yang jadi sosok senior di lapangan, Riccardo Orsolini yang tampil produktif dari sisi sayap, hingga Lewis Ferguson yang aktif dalam mencetak gol dan assist. Dari sekian nama tersebut, ada Joshua Zirkzee yang disebut telah tunjukkan kualitas sebagai calon pemain bintang. Zirkzee benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pemain muda berkualitas yang punya label sebagai calon pemain bintang. Pemain kelahiran Belanda ini telah sukses mencetak 11 gol dan 5 assist di kompetisi Serie A. Berkat kombinasi yang pas di setiap lini, Bologna benar-benar mewujudkan mimpi tampil di kompetisi Eropa. Kepastian itu sendiri didapat usai Bologna menang 2-0 di kandang Napoli pada pekan ke-36, sementara AS Roma kalah dengan skor 1-2 atas Atalanta. Pada musim ini, mereka telah merangkum 36 laga dengan 18 kemenangan, 13 hasil imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hanya menyisakan 2 laga sisa melawan Juventus dan Genoa, Bologna telah memutus penantian 59 tahun untuk tampil di kompetisi Eropa. Terakhir kali, mereka tampil di European Cup atau Liga Champions pada musim 1964-1965 silam. Very much involved at Crystal Palace, of course, and the England boss, Gareth Southgate, is here as well.